Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat mulia yang tak henti-hentinya kita haturkan untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai agenda membahas kisi-kisi ulangan harian Asam Bahasa ini, sama-sama kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah, untuk hari Kamis kita sudah memulai ulangan harian untuk Asam Bahasa ya. Hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 ya. Nah, ulangan harian ini 25 soal pilihan ganda, tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Uniknya itu, poin pentingnya adalah tidak bisa kembali ke sebelumnya. Nah, kita mulai bahas untuk soal nomor 1 kali ya. Untuk soal nomor 1, oh iya, soal nomor 1 di saya belum tentu soal nomor 1 di Anda, karena kita menggunakan LMS Salam, salam-al-azhar.id, itu soalnya diacak. Jadi belum tentu nomor 1 di saya itu nomor 1 di kalian juga. Maka dari itu perhatikan betul-betul setiap soalnya seperti itu. Ini nomor 1 yang di saya. Nomor 1 yang di sini soalnya sifatnya termasuk soal mudah, karena ini adalah di ketika kita belajar terkait ciri-ciri asam basa. Jadi di sini ada ciri-ciri asam basa. Dulu banget ketika pertama kali kita ngebahas asam basa, saya pas menyampaikan hal terkait ciri-ciri asam basa, dan disinilah soal tersebut muncul. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di saya itu membahas tentang indikator asam basa. Indikator asam basa ini itu dari Dari indikator universal, larutan indikator universal. Nah, ini mudah banget insya Allah, karena yang ada trayek pH-nya, trayek warnanya. Paling yang perlu kalian perhatikan adalah kalau warnanya tidak ada di keduanya, berarti di itu tanda panahnya tuh mengerucut ke arah bersambung gitu, jadi ngotak gitu. Nomor 3, Pak, contohnya gimana sih Pak yang indikator universal asam basa? Saya pengen contoh dong Pak. Kemarin kita sudah belajar terkait yang ini nih, kurang lebih yang seperti ini. Ini adalah contoh indikator universal untuk larutan. Nah, nanti kalian bikin kayak gini, kurang lebih seperti itu. Balik lagi ke slide saya. Untuk kasus nomor 3. Nomor 3 ini hitungan untuk pH. Langsung aja saya kasih kabar bahwa pH-nya ini menggunakan pH asam kuat. Jadi dihafalin tuh rumus-rumus pH asam kuat, gimana nyari pH-nya, gimana nyari H+-nya, dan yang lain-lainnya. Ini terbilang mudah. Pastikan logaritmanya juga diperhatikan. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Ke soal selanjutnya ada terkait poliprotik.
poliprotik. Poliprotik ini terdiri dari asam atau basa. Tergantung. Apa sih Pak asam basa poliprotik itu? Asam poliprotik adalah asam yang memiliki jumlah H lebih dari 1. Contoh, H2SO4 itu hanya lebih dari 1, maka dia asam poliprotik. Tapi kalau misalkan CH3COOH, H-nya kan banyak tuh Pak, itu bukan asam poliprotik. Karena yang bakalan mengion yaitu H yang paling belakang doang, sedangkan CH3-nya itu nggak bakal ngion. Jadi yang poliprotik itu ketika diionkan jumlah H plusnya itu lebih dari 1. Boleh 2, boleh 3, bebas. Ini kalau kalian mau baca ada di bacaan buku Grafindo. Mana buku Grafindonya? Buku Grafindo halaman mana nih? Nah, ini dia. Halaman 144 terkait asam poliprotik. Silakan dibaca, kali aja bisa menambah wawasan kalian. Back to kisi-kisi. Yang kelima. Yang kelima itu kita ngobrolin tentang Bronsted-Lowry. Nah, ngobrolin tentang Bronsted-Lowry. Jadi pahamin tuh yang mana asam konjugasi, yang mana basa konjugasi. Poin pentingnya adalah reaksinya adalah unik. Jadi reaksinya nggak ada di internet insyaallah. Karena reaksinya saya buat sendiri. Jadi kalau ada yang di internet jawabannya ketemu, jangan percaya. Karena saya sudah searching berkali-kali untuk bener nggak sih ini itu ada di internet atau enggak. Dan searchingan saya tuh nggak ketemu soal seperti ini gitu, soal untuk nomor 5 di saya ini, di Bronsted-Lowry ini. Nomor 6, Pak, Bronsted-Lowry yang kayak gimana Pak? Saya lupa ingat Pak. Baik, saya coba summoning yang ini kurang lebih nih. Nah, ini dia. Ini dia. Bronsted-Lowry itu kalau misalkan asam, dia itu mendonorkan H plusnya, sedangkan basa adalah menerima H plus tersebut gitu. Yang ini hanya ada 4, di sini jadi 3, maka disebut asam. Sedangkan lawannya disebut basa konjugasi. Kalau basa, sedangkan lawannya disebut asam konjugasi. Basa itu yang menerima, dari hanya 2 jadi 3. Kurang lebih seperti itu Pak. Apakah reaksinya ini? Bukan. Saya bisa jamin bukan, karena saya bisa jamin nggak ada di internet reaksinya. Kayak gitu. Balik lagi ke kisi-kisinya. Mana nih? Nomor 6. Nomor 6 yaitu, wah, ini urutan kekuatan asam. Urutan kekuatan asam. Urutan kekuatan asam itu yang ini tuh, yang semakin besar nilai Ka, maka dia termasuk asam yang lebih kuat. Sedangkan semakin kecil nilai Ka, maka dia termasuk asam lemah. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke poin ke nomor 7. Soal nomor 7, wah, ini mudah banget. Ini tuh terbilang soal bonus lah. Mudah banget. Bahkan sampai saya tuh nggak mau ngasih kisi-kisinya. Why? Karena mudah banget, saya nggak mau bahas. Kemudian untuk nomor 8, untuk nomor 8 nggak jauh beda sama nomor 5. Idem sama nomor 5. Kok bisa idem sama nomor 5 Pak Hendi? Karena ngobrolin tentang Bronsted-Lowry, paling yang dibedain adalah reaksinya. Paling yang dibedakan adalah reaksinya. Gitu. Sekali lagi ini reaksinya unik. Jadi mohon diperhatikan betul-betul konsepnya. Idem. Nomor 9. Nomor 9 itu untuk menentukan pH urutan percobaan. Ini ngobrolin tentang indikator asam basa lagi nih, trayek pH lah. Idem dengan nomor 2.
nomor 2. Idem dengan nomor 2 itu mirip sama nomor 2 reak soalnya gitu. Ada trayek pH, ada indikator, ada perubahan warna. Yang dicari adalah salah satu pH limbah atau pH percobaan. Seperti itu. Nomor 10. Nomor 10. Oke. Yang ini diketahuinya pH. Ini unik nih. Diketahuinya pH dan molaritas. Yang dicari alfa. Yang dicari derajat ionisasi atau alfa. Derajat ionisasi. Kayak gitu. Lanjut ke nomor 11. Nggak begitu sulit insyaallah. Yang penting kamu memahami rumusnya. Baik lagi nih, soal Brownstedt-Lowry ternyata banyak banget. Kalau misalkan berarti idem sama nomor 5. Idem dengan nomor 5. Ingat, ini tuh soal Brownstedt-Lowry. Pak, apakah dia teori asam Brownstedt-Lowry itu apa? Bukan teori. Ini saya bisa pastikan ini ada reaksi, kalian suruh nentuin mana asam, mana basa. Mana asam konjugasi, mana basa konjugasi. Lanjut ke nomor 12. Nomor 12. Wah, ini unik nih soalnya nih. Ini ngobrolin tentang lakmus. Yang merah jadi biru, biru jadi merah gitu. Nanti di sana ada nama saya, ada Hendy, larutan Hendy. Jadi dicari aja yang ikut ke pH di atas 7 atau pH di bawah 7. Intinya ini mudah lah, terbilang mudah. Ini kayak pelajaran SMP lah kurang lebih. SMP kelas 7-an kalau nggak salah. Saya lupa. Nomor 13. Ini ngitung pH. Ngitung pH. Ngitung pH nanti di sana dikasih tahu alfa, dikasih tahu sama molaritas. Nah, tinggal kamu cari deh pH-nya berapa gitu. Yang pasti kamu harus cek dulu dia itu asam atau basa. Kalau dia basa, berarti kamu harus nyari OH- dulu, baru nyari pOH, baru nyari pH-nya. Itu tuh pentingnya tuh. Lihat dulu, lihat asam atau basa. Nah, lanjut. Nomor 14. Nomor 14. Ini contoh dari asam basa. Contoh senyawa asam basa. Kata kuncinya adalah ketika kalian belajar di awal-awal pembelajaran saya, pembelajaran kedua kalau masuk kedua atau ketiga, itu ada tuh di situ tuh. Pembelajaran kedua atau ketiga, uji kompetensi 6.1 kalau salah. Nomor 15. Pertanyaan ini syarat dengan jebakan, jadi hati-hati. Nomor 15 ini nyari pH yang paling tinggi. pH yang paling tinggi. Gitu. Nomor 16. Kayak mudah juga yang nomor 15 ini. Nomor 16. Nomor 16 itu nyari pH juga. No. Ini unik, satu soal yang unik, nyari OH-. Karena kan pelajaran OH- sama pH sampai OH berbeda ya. Nah, ini nyari OH- gitu. Gimana ya? Nyari OH-. Nah, ini unik, tapi yang diketahui asam. Dulu ketika kita belajar tentang H+ dan OH- sudah saya pelajari tuh. Yang ini nih, saya coba summoning kembali materinya. Nah, kurang lebih yang ini nih. Nah, ini kan nyari H+ sama OH- ya. Nah, nanti
lihat aja contoh soal yang ada di sini. Kemungkinan ada soalnya atau ada contoh soalnya. Lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Mana tadi itu tulisan saya? Mana dia? Kisi-kisi nomor 17. Kisi-kisi nomor 17 ini idem sama yang ini nih. Idem sama nomor 6 urutan kekuatan basa. Idem nomor 6 urutan kekuatan basa. Tadi udah saya sampaikan di nomor 6. Kalau mau itu back lagi aja biar jadi ingat. Yang di berarti urutan kekuatan asam ada dua Pak ini. Betul, ada dua. Yang penting kalian harus teliti dari yang lemah atau dari yang kuat. Harus teliti. Ini soal selanjutnya yang unik gitu ya. Soal unik. Saya sih berharap di sini banyak yang kurang tepat menjawabnya gitu ya. Yang penting teliti aja baca soalnya. Nggak ada di mana-mana kayaknya. Kayaknya sih nggak ada di mana. Insya Allah nggak ada di mana-mana. Saya udah searching berkali-kali. Ini soal yang unik, tapi mudah. Main logika ya, jangan lupa ya. Main logika 19. Ini mudah banget. Sekali lagi ini soal mudah. Jadi soal mudah itu ada 5 soal kalau nggak salah. Soal mudah itu ada 5 soal. Ini ngomongin tentang teori. Jadi ada 5 soal. Ini paling mudah menurut saya sih. Tadi yang pertama yang saya tulis mudah banget kan ada tuh. Kayak nomor 7. Intinya mudah banget. Bahkan sampai saya tuh nggak mau ngasih tahu kisi-kisinya, saking mudahnya. Kayak gitu. Ini kan, waduh, ini mudah lagi nih. Ide mah saya. Intinya saya punya 5 soal yang mudah banget. Jadi kalian tuh nggak boleh salah, nggak boleh nggak boleh salah. Pokoknya harus ada bener 5 ke atas, nggak boleh di bawah 5 nilai benernya. Karena 5 soal ini udah mudah banget. Selanjutnya nyari pH yang diketahui basah, gitu aja deh. Yang diket basah. Kemudian selanjutnya, nah ini pH campuran, hati-hati. pH campuran sudah saya ajarin, jadi tinggal kalian pelajari lagi. pH campuran. Mungkin pH campuran yang kemarin saya kasih tahu itu basa. Yang ini nih nomor 19 nih. Ini basa nih. Tapi mungkin yang saya jadikan soal adalah asam. Bisa aja. Nah, tinggal kalian pikirkan gimana cara untuk pH campuran yang asam atau pH campuran yang basa. Untuk pH campuran basa udah saya kasih tahu, pH campuran asam nih yang belum saya kasih tahu, tinggal diganti aja OH-nya jadi H+. Lebih mudah juga kan? 23. Nyari pH. Pak, kebanyakan nyari pH? Iya, kebanyakan nyari pH, saya yakin. Nyari pH. Perhatikan yang diketahui. Saya nulis perhatikan yang diketahui. Pahami soal tulisan saya yang ini nih. Mana ya? Ntar lo. Kayaknya ini, bukan. Nah, pahami rangkuman saya yang ini. Pahamin banget biar kamu tahu mana yang bakalan muncul rumusnya gitu. 24. Nah, alhamdulillah. Sekarang contoh soal Lewis. Contoh asam basa Lewis. Kayak gitu. Selanjutnya ini contoh asam basa Lewis sudah saya bahas banyak banget. Jadi tinggal kalian pahamin aja. Waktu itu saya nyontohin Lewis berkali-kali. Yang terakhir, soal terakhir adalah, nah, alhamdulillah, ini kalian harus nyari molaritasnya dulu. Kalian harus nyari molaritasnya dulu, baru nyari pH. Paling itu 25 soal yang saya berikan.
Saya zoom. Kalau ngeblur mohon maaf, nanti saya share juga bagian ininya ke kelas kalian masing-masing. Itu pesan saya ketika kalian mencoba untuk mencari soal yang sama, pastikan betul-betul kontennya. Jangan sampai soalnya itu mirip banget, ternyata ada beda angkanya, beda senyawanya, atau beda yang ditanyakannya. Saya ulangi sekali lagi, pastikan betul-betul ketika mencari soal. Itu paling dari saya, mohon maaf kalau saya salah. Sama-sama kita sudahi dengan lafaz hamdalah, hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya Hendy Santoso, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.